Bagaimana caranya seorang mesin gol yang terbukti, seorang predator murni yang dianugerahi sepatu emas dan gelar pemain terbaik, tiba-tiba lupa cara mencetak gol? Ini bukan sekadar penurunan performa, ini adalah anomali statistik yang membingungkan. Bayangkan ini, seorang pemain mencetak 21 gol dalam satu musim fenomenal. Lalu dalam 4 tahun setelahnya, total golnya bahkan tidak bisa menyamai angka itu. Dia hanya mengumpulkan 11 gol. 11! Ini seperti seorang pilot jet tempur yang tiba-tiba fobia ketinggian. Ini bukan cerita tentang cedera parah atau skandal di luar lapangan. Ini adalah sebuah glitch in the matrix sepak bola. Sebuah teka-teki tentang seorang striker yang berada di puncak dunia, lalu lenyap dari radar. Hari ini, kita akan menjadi detektif. Kita akan membedah misteri Andrew Yung, teka-teki striker modern yang gagal di Eropa, dan kini mencari penembusan di tempat yang tak pernah kita duga. Untuk memahami sebuah misteri, kita harus kembali ke TKP, tempat di mana legenda ini lahir. Musim 2020-2021, kasta ketiga Liga Prancis, disinilah Andrew Yung bukan sekedar pemain, dia adalah sebuah fenomena, sebuah algoritma gol yang berjalan. Statistiknya terdengar seperti sebuah anomali, sesuatu yang dirancang di laboratorium sepak bola. 21 gol dalam 30 penampilan, rata-rata 0,7 gol per pertandingan. Dia tidak hanya tajam, dia adalah definisi dari efisiensi mematikan. Dia adalah pahlawan yang seorang diri menyeret kue Philly Rowan meraih promosi ke Liga 2. Liga pun mengakuinya, gelar pemain terbaik musim ini dan pencetak gol terbanyak disematkan padanya. Tapi disinilah bagian yang paling gila. Data analitik menunjukkan expected goal-nya hanya 13,9. Namun dia mencetak 21 gol. Artinya dia secara konsisten mengubah peluang yang seharusnya biasa saja menjadi gol. Tingkat konversi 32,3% adalah bukti bahwa dia bukan striker biasa. Dia adalah seorang anomali, seorang penyihir di kotak penalti. Pada saat itu, dia adalah striker paling dominan di liganya dan tiket ke level yang lebih tinggi sudah pasti ada di tangannya. Dan tentu saja tiket itu datang. KV Oostende, klub kasta atas Belgia, datang dengan mahar hampir 1 juta euro. Ini seharusnya menjadi awal dari babak baru yang gemilang, lompatan karir yang logis. Tapi disinilah plotnya berbelok tajam ke arah yang tidak terduga. Andrew Yung tidak pernah menjadi bagian dari tim utama Oostende. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk berkeringat di Liga Belgia. Dibeli mahal-mahal hanya untuk langsung dilempar ke status pemain pinjaman. Destinasi pertamanya kembali ke Prancis, ke AS Nancy di Liga 2. Dan mesin itu pun macet seketika. Dari 21 gol dalam satu musim, produktivitasnya anjlok menjadi hanya 3 gol di musim berikutnya. 3. Ini bukan lagi penurunan, ini adalah evaporasi. Momen inilah yang menjadi pemicu periode nomaden dalam karirnya. Dia menjadi seorang turis antar klub, seorang tentara bayaran yang dikirim ke berbagai medan perang tanpa pernah benar-benar memiliki markas. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Sangat mudah untuk bilang, oh Liga 2 levelnya lebih sulit. Tentu itu benar, tapi dari 21 gol ke 3 gol, itu bukan sekedar lompatan level, tapi seperti jatuh bebas dari tebing tanpa parasut. Jawabannya jauh lebih dalam dan berawal dari sebuah kesalahan fundamental di hari pertama transfernya. Akar masalahnya bisa dilacak ke filosofi klub yang membelinya. KV Oostende adalah penganut gegenpressing, sistem yang menuntut strikernya menjadi monster pressing, pemburu pertama yang tak kenal lelah. Sementara Andrew Yung, profilnya adalah antitesis dari itu, seorang finisher murni, predator yang habitatnya ada di dalam dan di sekitar kotak penalti, bukan mengejar bek lawan di garis tengah. Ketidakcocokan taktis inilah yang menjadi dosa asal. Oostende membeli mesin gol, tapi kemudian menyadari mereka tidak punya manual untuk menggunakannya. Hasilnya dia langsung diasingkan ke dalam labirin pinjaman. 3 klub berbeda dalam 3 tahun. Semuanya berputar-putar di Prancis. Seorang striker butuh sebuah rumah. Andrew Yung malah diberi sebuah koper. Sulit untuk membangun chemistry jika Anda tahu musim depan seragam Anda akan berganti warna lagi. Kedua, tekanan psikologis. Dia datang bukan sebagai underdog, tapi sebagai rekrutan mahal. Ekspektasi itu bisa menjadi bahan bakar atau bisa menjadi racun. Bagi seorang pemain yang terus-menerus berpindah, beban itu semakin berat.
Dan ini membawa kita pada kesimpulan logisnya. Jika klub induknya saja salah menilai profilnya, bagaimana dengan klub-klub peminjamannya? Alih-alih membangun panggung untuk sang predator, mereka justru memintanya melakukan hal yang bukan DNA-nya. Ini adalah kesalahan fatal dalam manual penggunaan pemain, meminta seekor elang untuk berenang. Hasilnya, karir yang seharusnya meroket di Eropa justru stagnan. Dia terjebak dalam limbo pemain pinjaman, sebuah siklus yang hampir tidak mungkin untuk dihentikan. Kisah Andrew Yung di Eropa adalah sebuah cautionary tale. Sebuah pelajaran bahwa performa puncak di satu lingkungan tidak menjamin kesuksesan di lingkungan lain. Ini adalah misteri tentang potensi luar biasa yang tidak pernah sepenuhnya terwujud di panggung yang lebih besar. Setidaknya belum. Karena narasi ini belum selesai. Setelah berkelana di Eropa, Jung mengambil langkah berani, pindah ke Asia Tenggara untuk bergabung dengan raksasa Indonesia, Persib Bandung. Dia menjadi orang Prancis pertama dalam sejarah klub. Sebuah awal yang baru, sebuah riset total. Dan buktinya langsung terlihat. Dalam penampilan pertamanya sebagai starter di kompetisi Asia, dia mencetak gol. Insting itu tidak hilang, algoritma gol itu tidak rusak, mungkin hanya butuh reboot di sistem operasi yang tepat. Bahkan setelah pertandingan dia menyatakan penyesalannya karena gol keduanya dianulir. Itu bukan suara pemain yang kehilangan percaya diri, itu adalah suara predator yang kembali merasakan lapar. Kisah Andrew Yung kini bergeser dari misteri menjadi narasi tentang resiliensi, tentang pencarian penebusan. Apakah Asia akan menjadi panggung di mana sang predator ini menemukan kembali habitatnya yang hilang? Satu hal yang pasti, insting membunuh tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu saat yang tepat untuk kembali menerkam.